dan 9 Agustus 1945, dua buah bom atom Amerika Serikat dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Bom atom maha dahsyat ini memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Memanfaatkan momen tersebut, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI mengganti namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Usai mengganti nama, PPKI kemudian semakin intens untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi, Panglima Besar Jepang untuk Asia Tenggara. Marsekal Terauchi kemudian berjanji kepada ketiga tokoh ini bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan kapanpun. Hanya saja, Jepang menyarankan dilakukan pada 24 Agustus 1945. Sementara itu, di tanah air, Sultan Syahrir mendengar berita radio bahwa pada tanggal 10 Agustus 1945, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang muda pun mempersiapkan diri untuk memproklamirkan kemerdekaan dan menolak bentuk kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Setibanya di tanah air pada 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman langsung didesak oleh Syahrir agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang menyerah begitu saja. Dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang telah kehilangan kesabarannya. Mereka menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Dalam peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok inilah, para pejuang muda meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Malam harinya, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto hingga bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari pertemuan ini, Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian meyakini bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. Malam hingga dini hari itu juga, Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya menggelar rapat dan menyiapkan teks proklamasi. Jumat, 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di rumah kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Infrastruktur adalah tulang punggung perekonomian dan kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur telah mengalami perubahan signifikan dari era Soekarno hingga Jokowi. Sebagai presiden pertama, Soekarno berfokus pada pembangunan yang mencerminkan jati diri bangsa. Monumen Nasional dan Stadion Gelora Bung Karno adalah simbol nasionalisme dan prestasi yang menjadi kebanggaan hingga kini. Selain itu,
Soekarno juga memprakarsai pembangunan jalan utama di Jakarta, seperti Jalan Tamrin Sudirman. Di bawah kepemimpinan Soeharto, fokus beralih pada pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Jalan tol pertama, Jagorawi, menjadi tonggak sejarah yang membuka akses lebih luas di Pulau Jawa. Proyek Palapa memperkuat jaringan komunikasi, sementara kawasan industri seperti Jababeka mempercepat industrialisasi. Bendungan Jatiluhur juga dibangun untuk mendukung pertanian dan kelistrikan. Habibie, seorang teknokrat, membawa visi yang berbeda dengan fokus pada teknologi dan industri penerbangan. Proyek pesawat N250 menjadi kebanggaan nasional, meskipun belum sempat mencapai tahap produksi massal. Di era ini juga, dasar-dasar pengembangan teknologi dan pendidikan mulai diperkuat. Gus Dur dan Megawati menghadapi tantangan stabilitas politik dan ekonomi. Meski begitu, infrastruktur tetap menjadi perhatian dengan fokus pada pembukaan akses jalan di daerah tertinggal dan pembangunan fasilitas pendidikan. Megawati juga melanjutkan proyek kelistrikan yang krusial untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Di era SBY, pembangunan infrastruktur mendapat dorongan besar dengan proyek-proyek jalan tol seperti Cipularang yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Pembangunan perumahan dan fasilitas publik juga diperluas, termasuk proyek infrastruktur, kelistrikan, dan telekomunikasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di era Jokowi, pembangunan infrastruktur mencapai puncaknya dengan proyek-proyek besar yang tersebar di seluruh Indonesia. MRT dan LRT menjadi solusi untuk masalah transportasi di kota-kota besar. Proyek tol Trans Jawa membuka konektivitas antar kota, sementara pelabuhan-pelabuhan besar dibangun untuk meningkatkan ekspor. Jokowi juga memulai proyek ambisius untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, simbol dari masa depan baru Indonesia. Menyambut HUT RI ke-79, semangat kebersamaan kembali terlihat di setiap sudut negeri, termasuk di lingkungan RW kita. Segala persiapan dimulai dengan rapat warga. Di sini semua ide dikumpulkan, dari dekorasi hingga acara lomba. Gotong royong jadi kunci utama. Selain menghias, persiapan lomba-lomba dan acara hiburan menjadi bagian yang dinanti-nanti. Semua terlibat, dari yang muda hingga yang tua. Semua turut serta dalam kebersamaan menyambut HUT RI ke-79. Baik itu elemen RW, RT, DKM, hingga Karang Taruna yang menjadi pelopor acara. Seluruh elemen yang ada di RW 2. Karena tanpa mereka kita tidak akan seperti ini. Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka! Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tambah luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus buat warga RW 02 yang tidak kalah penting dalam setiap kegiatan ini. Yang harus diingat ya, bahwa kegiatan ini satu, tujuannya untuk silaturahmi. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi juga kesempatan untuk terus membangun negeri ini. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan berkontribusi untuk kemajuan bersama. Selamat merayakan HUT RI ke-79, Dirgahayu Indonesiaku.